Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Kartikasari, peserta Latsar Mahkamah Agung 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ayahnya bernama Gusti Pangeran Harya Suryaningrat dan kakeknya bernama Gusti Pangeran Harya Sasraningrat atau Paku Alam III. Dia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Paku Alam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun, karena kondisi kesehatannya yang tidak mengizinkan, membuat Suwardi tidak menamatkan sekolahnya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu, seperti Sedio Tomo, The Express, Utusan Hindia, Midden Java, Cahaya Timur, Kaum Muda, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum Bumiputera kepada penjajah. Selain menulis, ia juga aktif dalam berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Partai Politik Hindia Pertama yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritikannya terhadap pemerintah kolonial melalui tulisannya yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada Juli 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Dowes Dekker yang saat itu membelanya. Selama masa pengasingannya di Belanda, dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan terasa dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada tahun 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan sebuah perguruan yang dinamai Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi rakyat Indonesia, seperti halnya para priayi dan kaum-kaum Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya, kemudian menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Selama berjalannya waktu, Taman Siswa semakin berkembang. Ki Hajar Dewantara pun dikenal dengan pelopor pendidikan Indonesia. Hal tersebut membawanya pada jabatan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia. Selain itu, tanggal lahirnya juga digunakan secara simbolis sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 semboyan pendidikan yang saat ini masih digunakan di dunia pendidikan di Indonesia. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tut Wuri Handayani. Yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara tersebut kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini.